Akhir dari saya, Prof. Nanti kita akan buka kesempatan floor untuk bertanya. Di tengah ketidakpastian ekonomi, kebijakan, dan lain-lain tadi yang sudah disebutkan, secara spesifik ada nggak tips atau saran yang Prof sampaikan kepada pengusaha atau pelaku usaha di Aceh itu agar mereka adaptif dengan keadaan, kreatif, dan visioner gitu. Kira-kira ada nggak secara spesifik? Ya, ini tipsnya setidaknya 8 hal yang mesti kita lakukan. Yang pertama itu adalah ini, mana dia teksnya? Ya, udah tahu zamannya susah. Jangan cepat menyerah, ini sudah pasti. Ya, jangan cepat menyerah. Kadang-kadang kita sudah umur begini, letih juga ya, letih juga loh. Saya begitu di awal pandemi sampai saya panggil anak-anak saya, setelah saya panggil 70% karyawan saya rontok, mereka pindah. Saya bilang saya perlu waktu 1,5 tahun untuk mempersiapkan ini semua DNA baru rumah perubahan. 1,5 tahun. Ya, karena saya kehilangan bisnis, kehilangan kesempatan, pendapatan, hilang. Saya tabur fiber optik, justru pada saat pandemi saya membuat bangunan baru. Kaget orang, Bapak lagi banyak duit. Banyak duit apa? Saya habisin tabungan. Habisin tabungan di masa pandemi. Kenapa? Karena semua istirahat. Pada saat itu kesempatan saya memperbaharui. Sekarang mudah-mudahan pandemi udah mulai kelihatan dikit-dikit lah gitu ya. Karena yang divaksin sudah 100 juta lebih katanya ya. Harapan saya sih awan gelapnya pelan-pelan mulai tersingkap. Matahari di balik awan gelap mulai kelihatan begitu. Kecuali kita lengah Desember naik lagi pasti. Nah saudara-saudara, 70% karyawan saya meninggalkan saya ya. Bekerja dengan 30% SDM, saya menciptakan DNA baru. Tapi saya tidak pernah menyerah. Dan hari ini saya paling siap di Jakarta. Ya, saya robah dari tempat pelatihannya saya perkecil. Sekarang saya perbesar tempat wedding outdoor di Jakarta. Wedding outdoor. Kebetulan saya di perbatasan dengan DKI. Ya, sebagian PBB saya Jawa Barat. Jadi orang di DKI dilarang melaksanakan wedding. Saya alhamdulillah, ya, mereka pindah ke perbatasan gitu ke wilayah saya. Jadi di tempat saya boleh, tapi saya atur jumlahnya, shiftnya saya atur. Sekarang saya bikin 5 tempat baru, begitu. Dan never give up, saya nggak pernah menyerah. Walaupun susah, udahlah kita jadi pengusaha, kita punya tabungan. Nggak mungkin juga kita nggak punya tabungan, gitu ya. Tabungan digunakan, bayar gaji pegawai dengan benar dan sebagainya. Ikhtiar, jangan lepas. Yang kedua, ini kita harus obses sama kebutuhan pelanggan, karena pelanggan ini mengalami perubahan selama pandemi. 1,5 tahun seperti ini, apa nggak berubah kita? Berubahlah. Berubahlah, saya menikmati kok jalan ke kota-kota besar nggak terlalu ramai. Harapan saya sih seperti itu terus. Walaupun jumlah pembeli kendaraan naik sekarang. Jumlah orang yang ngurus SIM naik. Karena orang sekarang lebih nyaman lewat darat yang nggak jauh-jauh dari jalan besar. Ya, kita harus obses terhadap apa yang terjadi di customer. Kemudian yang ketiga, jangan membiarkan apa yang terjadi, bisnis model diperbaiki. Yang keempat, prosesnya diperbaiki, harus efisien, perbaiki yang ada. Bisnis proses kita harus simple Pak Fendi. Harus simple ya. Yang berikutnya ini ya, explore dan temukan lagi, jangan diamkan. Explore, temukan lagi, explore. Jangan-jangan kita udah bisnisnya seperti ini udah gak cocok lagi ya. Kemudian berikutnya ini, kolaborasi, cari mitra. Ini kesempatan saudara-saudara sini sebarkan kartu nama, kenalan semua. One day ini prospek bisnis buat saudara-saudara. Prospek bisnis, kesempatan baru atau mengurangi cost saudara. Dengan cara bekerja sama ya. Jadi makasih Pak Kris mempertemukan gini ini suatu ini baru lah begitu ya. Mungkin 50% saudara sudah kenal, 50% dapat orang. Setiap tahun pasti ada orang baru ya. Kemudian ini ya, cognitive flexibility. Ininya harus lebih fleksibel. Karena orang yang tidak fleksibel tidak bisa beradaptasi. Saudara jadi orang pinter bagus ya. Saya punya anak-anak, saya tidak latih jadi orang yang terbaik di kelasnya. Saya latih mereka terbaik dalam hidup. Karena pinter di kelas seringkali nggak pinter dalam kehidupan. Ini dosen 30 tahun lebih. Saya suka bertanya mahasiswa saya yang pinter-pinter kemana? Ternyata nggak punya cognitive flexibility. Orang pinter rata-rata kaku jadinya. Karena merasa dia yang paling benar. Saya latih anak-anak pinter saya sekarang punya kemampuan untuk melihat dari perspektif yang berbeda. Sehingga mereka bisa lebih respect terhadap perbedaan. Kalau enggak mereka cuma pinter untuk bikin debat di televisi gitu. Jadi setelah saya lihat-lihat teman-teman saya yang jago debat, nggak fleksibel ternyata mereka cara pandangnya begitu ya. Dan itu dibutuhkan oleh media untuk seperti itu Pak Yasmen ya.
Nah, kemudian yang terakhir ini ya, gunakan teknologi MO. Nah, ada 10 keterampilan yang abadi sampai hari ini ya. Mudah-mudahan yang terakhir saudara bisa kuasai nanti yang ke-10. Ini penting yang 10 nanti ya. Yang pertama dulu, yang pertama bacalah Iqra. Baca situasi. Ya, baca pengetahuan, baca hal-hal baru selain baca kitab suci tentunya ya. Saudara-saudara ini pahami dan baca situasi. Oke. Yang kedua tentu saja saudara harus memiliki kemampuan bersyukur dan berempati. Ya, ini penting sekali supaya ketenangan batin saudara-saudara dan saudara punya jalan ke masa depan gitu kan ya. Kemudian berikutnya membentuk integritas. Ini penting sekali. Orang-orang saudara-saudara bikin supaya punya integritas, melayani yang sebaik-baiknya. Ini keterampilan sendiri. Ya, harus punya keterampilan melayani orang lain. Kemudian yang kelima ini adalah mendengarkan. Rapat-rapat biasanya saya tidak mau langsung bicara, saya dengerin dulu. Saudara apa, saudara apa, saudara apa. Setelah selesai baru saya ngomong. Ya, pemimpin harus yang belakangan ngomong. Kemudian ini ya, memiliki kemampuan menggerakkan, self-driving. Saudara jangan jadi passenger. Latihlah anak-anak saudara jangan jadi passenger. Karena passenger di kendaraan umum itu dia bisa sampai ke tujuan tanpa harus tahu jalan. Ya, tapi dia tidak perlu merawat kendaraan, boleh ngantuk, boleh tertidur. Ya, ya namanya penumpang seperti itu. Latihlah mereka jadi pengemudi. Pengemudi itu harus punya self-disiplin, disiplin diri sendiri. Ya, harus tahu jalan, harus merawat kendaraan, tidak boleh ngantuk dan tidak boleh tertidur selama perjalanan. Karena dia adalah driver. Oke. Kemudian ini keterampilan abadi lainnya adalah menguji kebenaran. Karena kita hidup dalam perang narasi. Banyak hal yang tidak benar yang membuat kita gelisah, takut melebihi kenyataan, ya, benci melebihi yang seharusnya, ya kan? Ini bisnisnya Pak Armen ini adalah menguji kebenaran, ya, memvalidasi di Serambi itu, benar apa enggak? Kalau belum masuk di Serambi masih hoax itu, ya. Nah, jadi itu ya menguji kebenaran, kemudian ini ya membal. Kalau jatuh ke bawah, jangan pecah, cepatlah untuk bangkit kembali. Ya, kemudian yang ke-9, manajemen waktu. Dengan era meeting-meeting online, banyak orang yang tidak punya manajemen waktu. Kalau meeting beneran biasa 3 jam, maka meeting online maksimum 40 menit. Tahu dari mana Pak? Hasil riset dan itu dilakukan oleh Zoom, makanya yang gratis pakai Zoom itu 40 menit. Ya, hasil riset itu orang lebih dari 40 menit nggak fokus. Lama-lama banyak yang matiin, lama-lama banyak yang sampai buka HP. Ya, saudara siapkan sebelumnya, bahan udah dikirim, begitu rapat harus dijaga waktunya, manajemen waktu. Oke? Yang terakhir, ini saya kira saudara setuju dengan saya. Mengatur ritme tidur. Teorinya mengatakan ya harus banyak tidur. Saya nggak setuju banyak tidur. Ya. Saya bilang mengatur ritme tidur. Terutama bagi saudara-saudara yang tidak pandai menjaga ritme tidur. Saudara harus mulai, apalagi berumur semakin susah saudara tidurnya. Harus mengenal sendiri apa nih caranya supaya bisa tidur enak gitu ya. Karena ini sasaran COVID nih pada mereka yang nggak bisa tidur. Ya, karena nanti imun saudara turun, ya, nanti komorbidnya naik, tambah lagi ini, tambah itu, saudara harus kenal lah. Ya, di YouTube banyak sekali yang bagus-bagus dokter-dokter sharing itu. Kalau saudara punya asam lambung harus apa? Ya, saya sih kalau asam lambung sekarang saya pakai itu, cuka apel. Ya, ternyata bantu sekali. Saya belajarnya dari YouTube dan saya tanya sama dokter saya. Oh betul katanya, cuka apel. Tapi sedikitnya jangan kebanyakan, bisa nyerang jantung kalau kebanyakan. Ya, cuka apel, ya, dan sebagainya. Bagaimana caranya supaya melatonin kita bagus lagi, tidurnya enak begitu, hormon tidur itu, ya, itu ternyata juga bisa kita pelajari semuanya. Jadi saudara-saudara, ini mengatur ritme tidur ini penting sekali. Jangan sampai saudara nanti lama-lama tidurnya makin sedikit, nggak produktif, besoknya letih, ya, dan akhirnya gampang marah, akhirnya jadi saudara kena dampak kiri kanan yang membuat saudara semakin resah. Ini keterampilan abadi, tipsnya yang harus kita bangun, ya, hanya sekedar mengingatkan saja. Makasih. Terima kasih banyak, kita berikan tepuk tangan kepada Prof. Renal atas presentasi yang luar biasa. Di beberapa hotel itu ditulis itu, tidur yang nyenyak adalah jawaban bagi kesuksesan pekerjaan gitu. Jadi kalau malamnya tidurnya nyenyak, paginya tuh insya Allah sukses gitu. Betul ya, ini orang hotel nih.
Oke. Tapi ada yang sebaliknya, waktu jam kerja dia tidur. Wah, itu lain. Nyenyak sekali tidurnya. Itu gitu kalong ya. tuh, Pak, kalong. Itu gulanya naik biasanya.